Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada tandingan. Selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu di rumah. Selama beribadah, bersikaplah yang baik, sopan, sebagaimana sikap beribadah yang benar. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan baik, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan sesuai dengan panduan ibadah yang sedang berlangsung. Dan ingat, selama beribadah, tidak makan dan minum ya, dan tidak bermain-main, tidak membuka aplikasi di HP yang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Beribadahlah dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Bukit Zaitun Bontang. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian, memuji Tuhan selalu. Adik-adik sekolah minggu, kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kita sudah selesai semesteran. Pasti adik-adik ada yang mendapatkan nilai yang kurang baik dan ada yang baik. Yang kurang baik, belajarnya bisa ditingkatkan ya. Dan yang baik tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Seperti yang diajarkan pada Mazmur 119 ayatnya yang ke-66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita minta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan masih anugerahkan buat kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuntun dan sertai kami Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan penuh hikmat yang asalnya daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah pasti sudah siap kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, mari kita saksikan bersama cerita firman Tuhan berikut ini.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan tentang orang Majus dari timur. Nah, orang Majus dari timur adalah orang-orang yang pintar, yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, tetapi mereka sangat baik. Mereka adalah orang-orang yang baik, dan mereka tahu bahwa kepintaran mereka itu berasal daripada Tuhan. Nah, mereka mencari keberadaan Yesus, mencari tentang Raja yang lahir. Mereka bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, tetapi tidak ada yang menjawab mereka. Sehingga mereka lewat petunjuk bintang, mereka boleh sampai kepada Yesus yang lahir di kandang domba. Nah, walaupun Raja Herodes berniat jahat melalui orang Majus ini ingin tahu keberadaan Yesus, tetapi karena hikmat dari Tuhan yang diberikan kepada orang-orang Majus ini sehingga mereka tahu bahwa Herodes mempunyai niat yang jahat, sehingga mereka kembali ke tempat mereka melalui jalan yang lain. Kita buka Alkitab kita baca Alkitab dari Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Matius 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Adik-adik, sambil memberikan persembahan kita, mari kita bernyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, yang boleh mengajarkan kami bahwa kepandaian, kepintaran yang kami miliki itu semua asalnya daripada Tuhan. Tuntun dan sertai kami Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap setia, menjaga dan mendidik serta mengarahkan kami anak-anak-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami boleh tentram, aman, damai, sejahtera dalam lindungan kasih setia Tuhan. Bapa Surgawi, guru-guru sekolah minggu kami juga Tuhan, jaga pelihara mereka. Biarlah dengan setia mereka tetap melayani, bahkan mengajarkan kami kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, ini doa kami, sambut dan sempurnakan karena kami datang kepadamu hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan secara bersama-sama dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-28.
Mazmur 22 ayat 28. 1, 2, 3. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Amin. Petunjuk hidup baru. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelum itu, mari kita bernyanyi Yesus sumber hikmatku. Ku tahu yang benar, ku tahu yang salah. Ku belajar dari Yesus. Ku tahu yang adil, ku tahu yang jujur. Yesus teladanku. Sekarang ku mengerti, karena ku beroleh iman. Ku mau seperti Yesus, makin besar tambah hikmatnya. Sekarang ku mengerti semua karena hikmatnya. Terima kasih Yesus, karena Engkau sumber hikmatku. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.